topan terdahsyat terjang Korea Selatan. Topan ini punya kecepatan sampai 257 km per jam. Topan ini menyebabkan 7 orang tewas setelah mereka terjebak di tempat parkir bawah tanah selama banjir. Mereka ini terjebak karena turun ke tempat parkir bawah tanah buat pindahin mobil mereka. Tapi naas, mereka terjebak oleh arus deras yang datang sampai mereka tenggelam. Kru penyelamat ini mengatakan bahwa mereka berhasil menyelamatkan 2 orang yang dilaporkan selamat dengan berpegangan pada pipa langit-langit selama 12 jam. Jadi, dari mana datangnya angin topan atau badai yang dahsyat ini? Kenapa bisa sampai meluluhlantakkan Korea Selatan? Sebelum kita masuk ke detail ceritanya, halo penduduk bumi, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasinya, dan share ke teman-teman lu yang menurut lu suka atau wajib tahu tentang fakta-fakta mengenai bumi. Jadi langsung aja, inilah dia topan Hinamor, topan terdahsyat tahun 2022. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang badai terdahsyat tahun 2022, kita ulas sedikit tentang apa itu topan atau apa itu typhoon. Oke? Topan atau bahasa Inggrisnya itu typhoon adalah jenis badai besar yang memiliki kekuatan angin sangat kencang, berkecepatan 118 sampai lebih dari 200 km per jam. Angin ini bergerak melingkar atau spiral dan biasanya berdiameter sampai ratusan kilometer. Angin topan ini disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. The ocean, where it is exceptionally warm. This will further drive the increase of its circulation, transforming it into a typhoon. And when conditions are ideal, the system starts to rotate even faster. And now on a clear center, the eye of the typhoon. Apa kalian pernah dengar yang namanya hurricane? Apa bedanya sama typhoon? Padahal kalau diartiin ke dalam bahasa Indonesia, artinya sama-sama badai. Istilah typhoon atau topan ini adalah nama badai yang terjadi di Samudra Pasifik Barat. Sedangkan hurricane adalah badai yang terjadi di Samudra Atlantik dan Pasifik Timur. Dan satu lagi ada tambahan, yaitu tropical cyclone atau badai yang terjadi di Samudra Hindia. Jadi ada 3, yaitu typhoon, hurricane, dan tropical cyclone. Ketiga badai ini dibedakan berdasarkan lokasinya. Artinya sama-sama badai, tapi tempatnya beda. There are 3 different types of tropical storms. Hurricanes, these develop over the North Atlantic Ocean, typhoons are formed over the Northwest Pacific, and cyclones are formed over the South Pacific and Indian Ocean. Oke, kita kembali ke badai terdahsyat tahun 2022. Badai ini dinamakan Typhoon Hinamor yang terjadi sekitar tanggal 6 September tahun 2022. Badai ini menerjang beberapa negara, yaitu ada Korea Selatan, Korea Utara, Jepang, Taiwan, Filipina, dan China. Dampak badai ini sangat dirasakan oleh Korea Selatan dengan total kerugian sekitar 19 triliun. Wah, gila sih. Dan Jepang itu sekitar 100 miliar. Badai ini membawa banjir dan angin kencang, terus ribuan rumah mengalami pemadaman listrik, hujan deras sampai memakan korban jiwa. Oke, kita bahas dulu dampak-dampak yang terjadi di Korea Selatan. Pada saat itu, Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, memerintahkan Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min buat memberikan tanggap darurat menghadapi topan Hinamor. Langkah awalnya yaitu mengeluarkan peringatan cuaca di wilayah selatan Korea, termasuk kota Gwangju, Busan, Daegu, dan Ulsan pada tanggal 4 September tahun 2022. Kemudian, Perdana Menteri Han Duck-soo itu memerintahkan buat sekolah ditutup atau beralih ke pendidikan jarak jauh sampai tanggal 5 September tahun 2022.
6 people have lost their lives in South Korea due to Super Typhoon Hinnamnor, while 6 others are still missing as of late Tuesday night. Ada yang ngeri, yaitu pengoperasian 3 reaktor di pembangkit listrik tenaga nuklir Kori itu diturunin jadi kurang dari 30% buat mengantisipasi datangnya topan Hinnamor. Ngeri banget ya kalau nuklir sampai bocor. 200 penduduk wilayah pesisir Busan itu diminta mengungsi ke tempat penampungan, dan 7.600 pegawai negeri sipil atau civil servant dikerahkan di Busan buat ngebantu tangkap darurat. Kemudian 66.000 rumah mengalami pemadaman listrik dan beberapa daerah dilaporkan terendam banjir. Over 4,700 people had to evacuate their homes due to the typhoon. Satu daerah di pusat kota, Sojong, itu hancur. Dan 12 daerah di Jeju terendam banjir. Hinnamor juga meninggalkan 70 kapal di 50 rute laut. Terus 251 penerbangan di 12 bandara itu dibatalkan. 354 jadwal kereta ditangguhkan. Dan juga ada 11 orang dilaporkan tewas dan 1 orang hilang. Kemudian untuk kerugiannya itu sendiri atau kerusakan properti itu sampai 1,7 triliun won atau 1,24 miliar dolar, atau dirupiahin itu sampai 19 triliun. Jeju and the southern parts of South Korea will be affected by strong winds and rainfall. Beginning on Thursday, the oceans near the Jeju Island will be affected. Oke, itu tadi Korea. Sekarang kita beralih ke negara Jepang. Japanese Meteorological Agency ini merekomendasikan warganya buat pindah ke tempat perlindungan, kayak gedung-gedung yang kokoh. Banjir dan hujan juga bakalan melanda, yaitu bisa lebih dari 400 mm per jam. Beberapa transportasi terganggu, kayak perjalanan laut, terus juga 174 penerbangan dan 228 perjalanan feri itu dibatalkan. Kemudian musim panen di wilayah Hokuriku juga ini terpengaruh. Terus beberapa drive vaksin COVID-19 juga dibatalkan untuk tanggal 3-4 Septembernya. Dan 100.000 orang di Okinawa itu diperintahkan untuk mengungsi. Menurut Okinawa Electric Power Company, selama topan Hinnamor berlangsung, itu terjadi pemadaman pada 2.920 rumah di Miyakojima, 190 di Ishigaki, 330 di Tarama, dan 10 di kota Taketomi. Kemudian, pada tanggal 3 September tahun 2022, di desa Watanagi terjadi hujan dengan curah hujan yang sampai 64 mm per jam. Dan data ini merupakan angka tertinggi dalam pengamatan selama 1 bulan dalam 1 dekade terakhir. Violent typhoon here east of Okinawa approaching the Daito Islands, and take a closer look on infrared satellite imagery, clear and defined eye, but also... Dan tercatat 4 orang di Okinawa itu terluka. Para ilmuwan iklim udah ngingetin kalau peristiwa cuaca ekstrim ini jadi lebih sering. Karena apa? Karena akibat dari pemanasan global. Dan pemanasan global ini sangat mengancam kehidupan. Kenapa pemanasan global ini mengancam kehidupan? Atau kenapa pemanasan global ini mematikan? Untuk cerita selengkapnya bisa lihat di video yang di pojok ini nih. Langsung aja kalau belum nonton ya. Nah, ini apa itu topan Hinnamor sebenarnya? Topan Hinnamor atau di Filipina dikenal sebagai Super Typhoon Henry adalah topan yang sangat besar dan sangat kuat yang melanda Jepang dan Korea. Badai ini merupakan badai bernama yang ke-11, terus Typhoon yang keempat dan Super Typhoon pertama di musim badai Pasifik tahun 2022. Badai ini pertama kali tercatat pada tanggal 27 Agustus tahun 2022 oleh Joint Typhoon Warning Center. Dan di hari berikutnya, topan Hinnamor ini mulai terbentuk. Badai ini dengan cepat meningkat menjadi typhoon pada 29 Agustus tahun 2022 dan merupakan topan pertama di
di tahun 2022 yang mencapai kategori 5, yaitu Super Typhoon dengan kecepatan angin lebih dari 220 km per jam. Typhoon Hinamor kemudian sempat melemah, tapi kembali meningkat jadi Super Typhoon kategori 5 yang lebih gede di selatan Okinawa. Terus tanggal 1 September tahun 2022, Typhoon ini melemah jadi Typhoon kategori 1 atau dengan kecepatan angin kurang dari 62 km per jam. Ternyata melemahnya badai ini bukan akhir dari bencana yang terjadi. Kekuatan Typhoon ini jadi meningkat pas bergerak menuju Laut Cina Timur. Dan setelah itu, si badai ini bergerak lagi ke arah timur laut, yaitu menuju Busan, Korea Selatan. Dan pada tanggal 5 September tahun 2022, topan ini mulai melemah untuk terakhir kalinya, menjadi Typhoon kategori 2 dengan kecepatan angin itu 63-88 km per jam. Terus bergerak ke utara sampai akhirnya menghilang. Menegangkan juga ya perjalanan si Typhoon ini. Topan yang menghantam Korea Selatan, Korea Utara, Jepang, Taiwan, Filipina, dan Cina. Sampai-sampai ngerugiin triliunan. Ya semoga di Indonesia nggak ada bencana kayak gitu ya. Dan bersyukurlah kalian teman-teman hidup di Indonesia. Kalau lu punya referensi yang berbeda, mau ngoreksi atau mau nambahin, bisa langsung aja di komen biar kita bisa diskusi bareng-bareng. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.